Ia adalah the master accuser. Saya percaya sebelum saya katakan siapakah master of accuser itu, saya percaya saudara juga sudah tahu. Kita tahu tema bulan ini adalah the devil's lie, jadi banyak hal kita berbicara mengenai apa yang iblis bisa lakukan terhadap kehidupan kita dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa dalam kehidupan manusia, kehidupan saudara dan saya, kehidupan orang-orang Kristen ataupun bukan orang-orang Kristen, saya percaya bahwa ada sesuatu yang pasti kita alami di dalam kehidupan ini, yaitu bahwa kita di-accuse, kita dituduh, kita didakwa. Dan itu saya percaya sesuatu yang bukan suatu hal yang aneh, karena bagian daripada hidup kita, pasti kita suatu ketika kita akan di-accuse. Dalam keadaan seperti apapun kita, baik kita dalam keadaan sukses ataupun tidak sukses, dalam keadaan kita berhasil ataupun tidak, dalam keadaan seperti apapun juga situasi kita, saya percaya bahwa saudara pernah di-accuse. Saya percaya bahwa saudara pernah dikatakan yang saudara tahu bahwa itu tidak saudara lakukan, atau bukan motif saudara untuk melakukan sesuatu, tapi orang lain mengatakan sesuatu dan accuse kita. Kenapa saya bisa katakan bahwa bagian daripada kehidupan kita pasti pernah di-accuse? Karena di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10b, tadi kita sudah nyanyikan, di situ dikatakan bahwa karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi kalau kita tahu bahwa ada setan, ada iblis yang di hadapan Allah selalu mau mendakwa saudara-saudara kita, mau mendakwa saudara-saudara dan saya. Jadi itu adalah memang apa yang dilakukan oleh iblis dalam kehidupan kita. Kita sudah berbicara, kita sudah mengerti mengenai power, kita bisa mengerti mengenai otoritas. Ada perbedaan antara power dan otoritas, bahwa iblis tidak punya kuasa terhadap anak-anak Tuhan, tetapi karena power dan otoritas ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memberikan otoritas kita kepada iblis, maka iblis bisa melakukan sesuatu dalam hidup kita tanpa kita ketahui. Saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara punya kuasa, saudara punya otoritas. Iblis tidak punya otoritas dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara berikan otoritas itu kepada iblis, iblis bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, iblis mempunyai banyak cara, 3 cara untuk dapat membinasakan, untuk dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Cara-cara iblis adalah temptation, accusation, and deception. Jadi iblis selalu mencoba menggoda, mencobai kita, memberikan kepada kita sesuatu yang tidak baik atau tidak benar di hadapan Tuhan. Kemudian iblis juga bisa mendakwa, menuduh kita, accuse. Dan yang paling lihai sekali, yang paling sangat halus dan kita kadang-kadang tidak sadar, bahwa iblis juga bisa menipu kita, memberikan belief system yang salah sehingga kita mengikutinya. Itu adalah yang dilakukan iblis dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai accusation, kita akan berbicara apa yang harus kita lakukan atau yang dapat kita lakukan secara Alkitabiah kalau ada accusation di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa iblis selalu accuse kita, selalu mau mencoba menghancurkan kehidupan kita. Dan kalau kita tidak berhati-hati, dan kalau kita tidak bisa mempunyai fondasi untuk bagaimana menahan accusation daripada iblis, kita akan hancur hidup kita. Dan kalau saudara lihat bahwa iblis meng-accuse kita, ya, dia bisa melakukan secara langsung atau dia bisa melakukan secara tidak langsung. Artinya dia bisa pakai orang-orang lain untuk accuse kita. Ya, jadi saudara, kalaupun saudara tidak pernah di-accuse, sadari apakah kita juga pernah meng-accuse seseorang. Dan orang-orang lain itu bisa teman sekerja saudara, bisa suami saudara, bisa istri saudara, bisa orang tua saudara tanpa sengaja, bisa anak-anak saudara, bisa teman sepelayanan, dan accusation juga tidak bisa masuk ke dalam gereja juga. Jadi di gereja pun ada accusation. Jadi kita tahu bahwa accusation ada di mana-mana.
Dan saya percaya bahwa kalaupun master of accuser itu iblis, kalaupun arsitek daripada accuser itu iblis, saya pakai kata arsitek, is not David. Tetapi saya pakai kata arsitek daripada accuser itu adalah iblis. Tapi yang melaksanakannya, yang paling besar, the greatest accuser itu bukan orang lain, tapi bisa diri kita sendiri. We accuse ourselves. Dengan cara apa? Karena kita tahu bahwa tujuan daripada accusation adalah menghancurkan identitas, menghancurkan integritas, dan menghancurkan iman kita sehingga kita bisa bangun kembali. Itu adalah tujuan daripada iblis. Kalau saja kita kehilangan identitas kita, kenapa kita ada di dunia? Kalau saja kita karena di-accuse, kemudian integritas kita berubah, kalau saja kita menjadi hancur, menjadi lemah sehingga kita tidak bisa bangun kembali, iblis sudah menang. Ya, jadi accuser itu bisa dilakukan kepada diri kita sendiri oleh kita sendiri. Dan umumnya yang di-accuse, kalau saudara meng-accuse diri saudara sendiri, umumnya yang dilakukan adalah saudara merendahkan jati diri saudara. Saudara mengurangi gambar diri saudara yang sebenarnya Tuhan ciptakan saudara. Dan juga saudara accuse diri saudara sendiri, menyalahkan diri saudara sendiri karena pengalaman atau kegagalan masa lalu. That is accusation yang kita lakukan terhadap kita sendiri. Padahal kalau kita lihat, saudara hidup di sini, saudara ada di dunia ini, ada satu purpose, ada satu identitas yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan saudara. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya kering sekali, saya nggak tahu kenapa. Sorry ya. Udara panas. Saudara, di sini kita tahu bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya. Bukan hanya menciptakan, tapi Tuhan memberikan gambarnya di dalam hidup saudara. Apakah saudara sadari bahwa saudara hidup sebenarnya dengan gambar Allah di dalam hidup saudara? Dengan suatu identitas yang sudah pasti Tuhan akan buat dalam kehidupan saudara, yaitu to represent Him, mewakili Dia, menunjukkan kemuliaan Allah di dalam hidup ini. Kalau saudara seorang engineer, kalau saudara seorang businessman, kalau saudara seorang student, kalau saudara seorang housewife, kalau saudara seorang accountant, real estate agent atau apapun, jadilah seorang agent yang mewakili kemuliaan Tuhan. Karena memang itu adalah identitas yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tidak cuma-cuma untuk kita diciptakan Tuhan dengan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Coba renungan saudara, mungkin kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya bukan hanya untuk lahir dan mati, tapi hidup ini sebenarnya saudara mempunyai identitas yang sedang dibentuk oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. To represent Him, to become the ambassador of Christ di dalam hidup ini. Sebagai duta-duta Allah di dalam hidup itu. Ini adalah identitas saudara. Kalau saudara sekarang lupa, karena kesibukan saudara sebagai seorang engineer, seorang businessman, seorang student, seorang real estate agent, atau apa saja. Kalau saudara hanya berpikir itu adalah hidup saudara, sebenarnya you have missed your identity. Kenapa saudara lahir di dalam dunia ini? Sebab your identity to represent Him, mewakili Dia, menunjukkan kemuliaan Dia dalam kehidupan saudara. Mungkin untuk banyak orang di dunia ini, mereka tidak punya kesempatan untuk baca Alkitab, tidak punya kesempatan untuk mendengar Yesus, tetapi mereka ada di sekeliling saudara, dan satu-satunya Alkitab yang dia akan baca, satu-satunya dia mengetahui siapakah Yesus itu adalah melalui kehidupan saudara. Yang terekspresikan di dalam kehidupan saudara, bagaimana saudara memuliakan Yesus di dalam kehidupan saudara. That is probably the only chance, the only opportunity for them to see, to know that there is a God that exists, that love Him.
Itu adalah sesuatu identitas yang saudara harus pakai setiap hari, setiap saat, sampai saudara dipanggil lagi oleh Tuhan. That is the identity. Makanya identitas kita itu diserang habis-habisan. Kalau kita lihat misalnya Tuhan Yesus setelah dicobai, setelah dia dibaptis, baru aja Allah Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 40 hari kemudian pada waktu dia setelah dalam keadaan lemah karena berpuasa 40 hari, temptation yang iblis katakan kepada Yesus adalah, apabila engkau adalah anak Allah. Identitas Yesus diragukan, dan itulah yang dilakukan oleh iblis, baik kepada Yesus dan baik kepada saudara dan saya, bahwa identitas kita dirusak. Karena saya percaya kalau identitas kita rusak, kalau identitas kita tidak seperti apa yang Tuhan katakan mengenai kita, dan kita pakai identitas kita dari orang-orang lain, saya percaya bahwa kehidupan kita tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Karena your identity itu akan memengaruhi apa yang kau akan lakukan. Saya nggak mau ulang lagi, tapi di Amsal yang sering dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Jadi maksudnya apa yang kau pikirkan dalam hatimu, apa yang kau lihat tentang dirimu di dalam hatimu, demikianlah ia. Jadi seperti itulah akan jadinya. Kalau kita pikir bahwa kita seorang penipu, kita akan menjadi penipu. Kalau kita pikir bahwa kita adalah orang penakut, kita akan menjadi penakut. Kalau kita pikir bahwa kita tidak layak, kita akan menjadi orang yang tidak layak. Akibatnya apa? Akibatnya kita melakukan hal-hal yang tidak layak. Saya cerita ini, kejadiannya tidak di sini. Tetapi saya percaya bahwa apa yang saya katakan di sini itu bisa di-repeat, bisa diulang, karena banyak orang akan menghadapi hal yang sama. Karena memang dunia dalam keadaan sudah bengkok, dalam keadaan sudah begitu banyak rusak dan lain sebagainya. Kejadiannya di Indonesia, ada seorang wanita muda, sudah punya suami, sudah punya anak satu, a loving husband, baru beli rumah dan baik, dan rumahnya juga sudah dibereskan, orang tuanya membantu dan sebagainya. Tapi dalam perjalanannya dia anak Tuhan, orang Kristen, kalau enggak datang ke kita, dia punya fellowship di gerejanya, punya orang-orang yang sangat mendukung dan support dia, merasa bahwa ada sesuatu yang kurang di dalam hatinya. There is something emptiness dalam hidupnya, sehingga dia mau mencoba mencari apa ini. Dia berpikir suaminya mengasihi dia, suaminya punya karir yang bagus, anaknya manis, orang tuanya semuanya support, gerejanya support. Ada sesuatu yang kurang dan sebagainya. Dan mulai dia berpikir, dia mulai mencari-cari, sampai akhirnya juga dia pikir bahwa kekosongannya mungkin karena suaminya tidak pernah mengatakan hal yang dia ingin dengar, tidak pernah melakukan sesuatu yang dia ingin suaminya melakukan, sehingga banyak pikiran-pikiran thought masuk di dalam pikirannya dia. Termasuk juga iblis juga memasukkan banyak pikiran di dalam dia, accuse dia, ada temptation dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia berkatakan, apakah saya menikah dengan orang yang salah? Apakah sebenarnya suaminya tidak mengasihi dia? Sampai kepada suatu saat dia berpikir, apakah saya kurang cantik untuk dicintai oleh suami saya? Apakah saya kurang baik? Apakah saya kurang manis? Apakah saya kurang sepadan dengan suami saya? Kalau sudah berbicara begitu berarti ada sesuatu yang menyerang identitasnya dia. Ada sesuatu yang menyerang identitas dia. Dan saya nggak akan teruskan, tapi akhirnya setelah itu ada affair, karena dia ketemu seseorang yang bisa berkata-kata seperti apa yang dia ingin dengar, bisa bertindak seperti apa yang dia ingin suaminya lakukan dan sebagainya. Ada affair, sampai karena dia ada affair, dia mulai menjauhin teman-temannya di fellowship dan sebagainya, sehingga teman-temannya mulai curiga dan sebagainya, mulai jauh. Sampai pada akhirnya si wanita itu punya rencana, pada waktu yang tepat saya akan bercerai dengan suami saya. Segala sesuatu yang sampai ke arah situ, pasti ada sesuatu, something to do dengan your identity, something to do dengan sesuatu yang kurang di dalam identitas. Sehingga akhirnya karena kasih anugerah Tuhan, dia masuk di dalam suatu seminar, dan di dalam seminar itu dia terbuka, lalu di-cancel, dan akhirnya dia tahu bahwa dia salah.
Temptation atau sesuatu yang iblis lakukan selalu akan membawa serta mengenai kita ragu-ragu terhadap identitas kita. Tuhan menciptakan saudara dengan gambar Dia sendiri. Untuk saudara punya sesuatu dalam hidup ini, biarlah kita tetap setia dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Dan iblis selalu akan accuse, terutama di dalam identity. Dan contoh di dalam Alkitab, ya, accusing daripada iblis yang kita akan bahas pada hari ini, untuk bisa melihat fondasi apa atau apa yang kita bisa belajar dari orang tersebut untuk bisa melawan accusation, ada di buku Ayub kalau saudara tahu. Nanti kita baca, ada 3 fondasi untuk kita bisa overcome mengenai accusation yang Ayub alami, supaya kita juga bisa menang di dalam accusation yang ada dalam kehidupan kita. Kita lihat ya, buku Ayub. Saudara tahu Ayub situasinya seperti apa? Ya, di dalam kita lihat bahwa Tuhan bangga sekali, Tuhan mengasihi Ayub dan Tuhan memberkati Ayub karena Ayub melakukan 4 hal, bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang punya integritas, orang yang jujur, orang yang takut kepada Tuhan, dan orang yang menjauhi kejahatan. Ayub selalu menjaga hidupnya, ada 4 hal itu di dalam kehidupannya sehingga dia diberkati Tuhan. Tuhan sangat sayang sama dia, Tuhan sangat bangga dengan kehidupannya. Dan suatu hari saudara tahu dalam buku Ayub bahwa Tuhan bilang sama iblis, lihat si Ayub, dia lihat kesalehannya, lihat kasihnya kepada saya dan sebagainya. Lalu saudara tahu bahwa iblis mengatakan bahwa tentu saja dia begitu karena engkau berkati dia. Coba engkau angkat berkatnya, pasti dia akan menghujat dan mengutuk engkau. Dan Tuhan mengatakan, boleh engkau ambil segala berkat yang aku beri asal engkau sayangkan jiwanya, sayangkan nyawanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Semua kekayaannya, 7.000 kambing domba, 3.000 onta, 1.500 pasang lembu, 500 apalagi itu, kambing domba dan lain-lainnya sebagainya, termasuk 10 anak, 7 laki, 3 perempuan, semuanya mati, dirampas oleh ada yang kena hajaran api, ada yang dirampas oleh orang-orang Kasdim, sehingga Ayub begitu melihat segala sesuatunya hilang, apa yang dilakukan? Dia merobek bajunya, dia mencukur rambutnya, dan dia sujud mengatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa Ayub tetap mengasihi Tuhan, Ayub tetap setia, Ayub tetap saleh, Ayub tetap jujur, Ayub tetap menjauhi kejahatan, dan Ayub tetap takut kepada Tuhan. Dan di dalam itu ceritanya kan, lalu kemudian di dalam ayat 2, Ayub 2 ayat 3 dikatakan, setelah kejadian begitu firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Allah tetap menunjukkan kepada iblis bahwa look, sekalipun engkau ambil segala harta kekayaannya, sekalipun kamu ambil anaknya, sekalipun dia menderita kerugian, tapi dia tetap setia, tetap mengasihi aku. Lalu kita tahu dealnya lagi, bahwa iblis mengatakan bahwa terang aja, tapi coba kalau aku bisa mencelakakan dia, memberikan sakit penyakit, pasti dia akan menghujat dan mengutuk engkau. Lalu Allah memberikan izin untuk iblis melakukan itu terhadap Ayub. Dan kita tahu apa yang terjadi di Ayub, bahwa ada bara penyakit, ada bara, apa itu namanya, bara yang sakit ya, seperti luka di dalam kulitnya yang ada nanahnya yang menganga dari telapak kaki sampai tempurung kepala katanya. Dan Ayub saking sakitnya dia harus pakai beling untuk bisa menggaruk sakitnya itu. Tapi dalam keadaan seperti itu yang dikatakan
bahwa Ayub tetap takut kepada Tuhan, Ayub tetap saleh, Ayub tetap jujur, dan Ayub tetap menjauhi kejahatan. Kalau saudara perhatikan, ya, saudara sampai di situ saya mau tunjukkan. Kalau saudara perhatikan, kenapa Ayub masih mampu bertahan semacam itu? Why? Karena kuncinya satu di sini, saudara. Ayub mampu bertahan dalam situasi itu, mampu bertahan di dalam kesalehannya, di dalam kejujurannya, di dalam menjauhi kejahatan, dan di dalam takut kepada Tuhan. Karena Ayub fokus kepada kebenaran, Ayub fokus kepada truth, Ayub T-R-U-T-H, dan dia tidak fokus kepada kebenaran, kepada situasi realita apa yang benar pada saat itu. Ada perbedaan antara realita pada saat apa yang saudara alami pada saat saudara di-accuse, dan ada suatu realita bagaimana kebenaran saudara pegang di dalam hidup saudara. Saya mau jelaskan. Realita memang menunjukkan bahwa Ayub dalam masalah sulit pada saat itu. Realita yang benar, yang true adalah bahwa Ayub kehilangan anak-anaknya, Ayub kehilangan segala harta bendanya. Tetapi yang namanya truth, yang namanya kebenaran adalah God's word, adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kebenaran yang kekal dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau kita pegang kepada kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, realita, sungguh pun realita itu benar, bahwa kita kehilangan kesehatan, bahwa kita kehilangan harta, bahwa kita kehilangan orang-orang yang dikasihi oleh kita. Realita pada saat itu memang benar, tapi realita pada saat itu tidak kekal. Yang kekal, yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kehidupan kita seharusnya kita bangun di atas kebenaran. Kehidupan kita harus bangun di atas kebenaran. Karena kebenaran itulah yang sama dahulu dan sekarang selama-lamanya sama. Tetapi kebenaran pada saat itu, yang benar pada saat itu, realita hidup pada saat itu memang mengatakan semacam itu. Karena realita hidup yang benar itu adalah persepsi kita pada saat itu, melihat apa yang kita lihat, mendengar apa yang kita dengar, berpikir apa yang kita pikir terhadap realita itu adalah persepsi kita. Tetapi yang namanya kebenaran firman Tuhan itu adalah yang the final authority dalam hidup kita. Kalau kita bisa membedakan apakah kebenaran dan apakah realita yang benar pada saat itu, kalau kita bisa melihat perbedaannya dua hal itu, saya jamin hidup kita akan tetap setia kepada Tuhan. Saya jamin bahwa hidup saudara akan menjadi sesuatu yang baik. Karena apa? Karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak punya rencana yang jahat kepada kita. Pada akhirnya saudara akan melihat bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita adalah baik buat kita. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan is your final authority dalam kehidupan kita. Kita bangun segala sesuatu dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Di dalam bilangan, saya kira di bilangan ya, di dalam bilangan 23 ayat 19 dikatakan, saya percaya ini adalah suatu kebenaran yang membuat saya sungguh percaya kepada firman Tuhan. That the firman Tuhan adalah the final authority dalam kehidupan kita. Instead of seperti apapun situasi kita, instead of apa yang kita hadapi adalah suatu realita, suatu hal yang benar yang kita alami. Tetapi menempatkan kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya membuat hidup saudara akan terfokus kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Ayub. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saya percaya bahwa yang namanya firman Tuhan is the final authority di atas segala-galanya. Pakai itu untuk membangun segala kehidupan saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak berdusta sehingga
karena dia bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Dan apa yang dikatakan, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang kita harus pegang. Itu adalah dasar saya percaya dengan firman Tuhan, dan saya menghimbau saudara untuk bisa percaya dengan firman Tuhan. Sebab apa kebenaran yang kita harus pegang di sini adalah bahwa saudara berharga di hadapan Tuhan. Itu adalah kebenaran. Sekalipun apapun situasi saudara, saudara berharga di hadapan Tuhan. Itu adalah sesuatu kebenaran, karena firman Tuhan mengatakan. Kedua, saudara dan saya semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu suatu kebenaran. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga setia untuk mengampuni segala dosa kita. Itu adalah kebenaran yang harus kita pegang. Hal lain, ketiga, bahwa kebenaran Allah adalah Tuhan. Kebenaran yang lain yang saya pegang adalah Tuhan menerima kita apa adanya. Itu adalah kebenaran dari firman Tuhan. Dan dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yang di-quote Yanti tadi, Roma 8:28. There is also truth. Kalau kita melihat bahwa kita berharga di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan identitas gambarnya dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu bahwa kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kita juga percaya bahwa Allah setia dan Allah mengampuni dosa kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita pegang kebenaran itu dan saudara bangun firman hidup saudara di atas kebenaran itu, saya percaya kehidupan saudara akan sampai kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Ada 3 hal yang kita lihat dari Ayub, apa yang dia lakukan, dan 3 hal ini dapat membantu kita untuk membangun kehidupan kita supaya kita bisa mengalahkan atau overcome daripada accusing yang orang-orang lain atau diri saudara mengatakan kepada diri saudara sendiri. Yang pertama, Allah adalah pendukung kita. God is our supporter. Sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa Tuhan adalah pendukung kita. Tuhan adalah supporter kita. Jangan melakukan segala sesuatu dengan kemampuan, dengan kekuatan sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah supporter kita. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, kita hidup, kita jadi anak Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwa Tuhan membawa kita kepada suatu identity, bahwa kita menjadi represent Him, menjadi duta-duta Allah, menjadi ambassador of Christ dalam kehidupan ini, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita jatuh, kalau kita di-persecute, kalau kita di-accuse dan sebagainya, kita goncang, ingat bahwa Tuhan adalah pendukung kita. Dan bukan hanya kita adalah laskar Tuhan, bukannya kita saja Tuhan mengasihi, tapi orang-orang yang ditulis dalam Alkitab, Musa, Nuh, Abraham, Paul, semuanya yang di Alkitab yang sudah mendahului kita, is our cheerleaders, is our supporter. Di sini dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka support kita, mereka menjadi cheerleaders. Bahasa Indonesia cheerleaders itu adalah apa namanya? Apa cheerleaders itu? Cheerleaders adalah pemandu sorak. Pemandu sorak, cheerleaders. Jadi mereka yang cheer kita, ayo kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya sudah melakukannya, saya sudah sampai kepada garis finish. It is your turn now to become an ambassador of Christ, to manifest kemuliaan Tuhan di dalam saudara-saudara sekeliling saudara. Itu adalah yang dilakukan oleh mereka. Saudara tidak sendiri menghidupi kehidupan saudara, tidak sendiri di dalam menanggung segala accusation, tidak sendiri semuanya itu, tapi ada cheerleaders yang selalu mendukung saudara. That is number one. Allah yang membela, Allah yang menjadi pendukung kita. Dan di saat ada tantangan, di saat ada dakwaan, Tuhan menguatkan kita seterusnya. Saudara berpikir pada saat saudara dituduh, pada saudara-saudara didakwa, di-accuse yang bukan-bukan, cek apakah
kita mendekat kepada Tuhan atau memakai kekuatan sendiri untuk melakukan damage control, untuk melakukan segala sesuatu, menguasai situasi dan sebagainya. Think about that. Tetapi apa yang Tuhan mau adalah kita mendekat kepada Tuhan. Itu kebenaran pertama. Pada saat kita di-accuse dan sebagainya, ingat, God is your great supporter. Yang kedua, mendapat jawaban dari pertanyaan mengapa tidaklah sepenting mengetahui Tuhan. Knowing why is not as important as knowing God. Dan ini yang terjadi di Ayub. Knowing why is not as important as knowing God. Kalau saudara perhatikan, sampai kepada Ayub kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, sampai kepada dia mendapatkan sakit yang sangat diteritanya, sampai kepada istrinya mengatakan bahwa apakah kamu masih mau takut kepada Tuhan? Apakah kamu masih mau jujur? Apakah kamu masih mau saleh? Kutuki saja Tuhan yang tidak membela engkau. Itu istrinya memberikan accusation, tidak memberikan encouragement, tetapi accusation. Apalagi teman-temannya yang tiga, yaitu Elisar, Bildad, dan Sora. Itu juga teman-teman baik. Mereka tahu Ayub baik. Mereka tahu bahwa Ayub seorang dermawan. Mereka tahu Ayub memberikan nasihat yang baik bagi orang-orang. Dan mereka mengatakan pada dasarnya bahwa kamu salah, pasti ada dosa di dalam hidup kamu yang kamu harus cari. Accusing bahwa Ayub melakukan sesuatu yang salah. Saudara, knowing why tidaklah sepenting daripada knowing God. Itu yang terjadi dalam hidup Ayub. Karena kalau saudara perhatikan, saudara baca, penderitaan yang paling sangat diderita oleh Ayub bukan karena istrinya menuduh dia, bukan karena dia kehilangan anak-anaknya, bukan karena dia kehilangan hartanya, bukan juga karena teman-teman baiknya accuse dia, bukan karena dia mengalami sakit penyakit. Kalau saudara perhatikan, hal terbesar yang dialami, sakit terbesar yang dialami oleh Ayub adalah dia tidak tahu kenapa dia mengalami hal semacam itu. Makanya kalau saudara perhatikan firman Tuhan di dalam buku Ayub, Tuhan hanya untuk mau menunjukkan bahwa knowing me is more important than knowing why. Di dalam kehidupan kita sebagai a fallen nature manusia, kalau kita di-accuse, kita akan mencari kenapa saya di-accuse, kenapa dan saya akan menuntut, demand, answer, kenapa saya harus mengalami seperti ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita akan melakukan kontrol sedemikian rupa sehingga kita bisa menguasai semuanya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa God's nature bukan itu. God's nature yang Dia ingin untuk kita lakukan bukan untuk menguasai diri, untuk mengendalikan situasi, ataupun untuk bertanya why dan demanding answer. Tuhan mau supaya kita tahu knowing God is more important than knowing why. Itu kehidupan kita. Kalau kita sampai kepada suatu saat, dan saya percaya dalam kehidupan orang-orang Kristen, mungkin saudara juga pernah mengalami suatu situasi di mana saudara tidak tahu why I am in this kind of position. Dan dalam keadaan seperti itu yang Tuhan katakan bahwa knowing me is more important than knowing why. Knowing me is more important than knowing why. Karena kalau kita tahu Tuhan, kita mengerti Tuhan, kita berpegang kepada kebenaran Tuhan, segala truth yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, kalau kita melakukan itu, saya pasti yakin bahwa saudara akan membangun hidup saudara lepas daripada accusation, lepas daripada keruntuhan identitas saudara, tetapi saudara berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah bahwa Tuhan is a great supporter, Tuhan mendukung saudara, mengetahui itu. Dan kedua, knowing God is more important than knowing why. Karena saya percaya dalam hidup saudara, saudara akan alami suatu saat saudara tidak mengerti kenapa saudara ada di dalam posisi itu. Mungkin saudara sekarang mengalami itu. Saudara berdoa,
atau teman saudara, anak saudara, suami saudara, istri saudara sakit, nanti kita doa untuk semua orang yang sakit. Tahun ini kita banyak sekali ada request untuk banyak sekali yang sakit, kecelakaan dan sebagainya, we pray. Tapi sometimes dalam hidup kita akan sampai kepada posisi kenapa? Why? Dan saya mau katakan bahwa tidak selalu kita mengetahui jawabannya why. Tetapi knowing God is more important than knowing why. Yang ketiga, Tuhan adalah penebusku. God is our redeemer. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan adalah penebus, bukan hanya dia a great supporter, bukan hanya knowing God is more important than knowing why, tapi yang ketiga bahwa penebus bukan hanya sekedar saudara diselamatkan, tapi penebus di dalam situasi seperti apapun juga. Pada saat saudara knowing God, pada saat saudara seperti Ayub tadi, saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kalau saudara lakukan itu semua dalam hidup saudara, ya saudara akan menebus, Tuhan akan menebus saudara di dalam situasi seperti apapun juga yang dialami oleh Ayub. Setelah Ayub tahu, nanti kita baca ayatnya, bahwa knowing God is more important than knowing why, mencari jawaban dari kenapa ini, kenapa itu, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan 2 kali lipat daripada apa yang Ayub derita dan alami. Saya buka ayatnya. Pertama adalah Ayub 23, 10. Saya mau buka beberapa highlight daripada firman Tuhan. Ya, Ayub 23:10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia masih tahu apa yang dilakukan, apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tahu bahwa itu semuanya adalah untuk menguji dia, sehingga dia akan timbul seperti emas. Tapi lama-lama dia mikir bahwa dia tidak punya jawaban kenapa dia sampai mengalami hal semacam ini. Saudara juga mungkin mengalami seperti itu. Ya. Tapi di ayat yang selanjutnya, ayat 42, ya, ayat Ayub pasal terakhir setelah semuanya terjadi, ya, kita lihat ayat pasal 42. Pernyataan Ayub, saya baca aja beberapa di sini ya, ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub realize bahwa setelah dia knowing God, setelah dia tahu bahwa Tuhan mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Lalu ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Akhirnya Ayub mengerti bahwa knowing God is more important than knowing why. Knowing God is more important than knowing why. Kemudian saya juga mau baca seterusnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam tebu dan abu. Jadi banyak pasal Ayub mencoba mengerti why. Itu yang disesalkan oleh Ayub, bahwa sebenarnya nggak perlu saya knowing why, but knowing you Lord adalah cukup bagi dia. Dan ayat yang tadi yang saya sudah baca di ayat 1:21 mengatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin, saudara. 3 hal yang saudara bisa lakukan kalau saudara diuji orang. Saya summarize. Number 1, remember God is our supporter. Kedua, knowing God is more important than knowing why. Dan ketiga, apa yang ketiga tadi? Amin. Oke.